Edan, cek lama ta. Halo, ganti device ini Om. Balik mana ya berarti? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami dari kelompok 4 ingin membawakan suatu materi yang berjudul Ajaran Islam tentang upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Lanjut. Ini nama anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada Mbak Leonika, yang kedua ada Mbak Tati, yang ketiga ada Mbak Sinta, yang keempat ada Mbak Alivia, yang kelima ada saya Danta, yang keenam ada Mbak Mia, yang ketujuh ada Mbak Dinda, dan yang kedelapan ada Mbak Dwi Rehida. Next. Sebelum kita memulai pemaparan materi, langkah baiknya kita bedah terlebih dahulu agar nanti diberi kelancaran saat memaparkan materi dan diberikan pengertian yang mudah bagi pendengar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman, yang artinya kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada teman-teman yang akan mempresentasikan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dalam pandangan Islam. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kesehatan itu merupakan sebuah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat berharga bagi umat manusia. Nah, karena itu kesehatan ini kan sangat dibutuhkan dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia sendiri, baik sehat jiwa maupun sehat raganya gitu, termasuk dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, karena kita telah diberikan nikmat kesehatan itu, sudah selayaknya kita itu bersyukur, mengingat Allah, dan juga tetap selalu memohon atas kesehatan agama dan dunia pada diri kita masing-masing, agar segala yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik, termasuk ibadah tadi bisa menjadi lebih khusyuk. Seperti yang dijelaskan pada salah satu hadis Nabi, yang artinya, mintalah kalian kepada Allah dengan keyakinan dan kesehatan, karena tidak ada nikmat yang diberikan Allah kepada seseorang yang lebih baik daripada kesehatan setelah keyakinan. Hadis riwayat Ahmad. Next. Oke, yang selanjutnya adalah kesehatan masyarakat yang dijamin oleh Islam. Nah, dalam Islam sendiri itu, tadi karena kesehatan itu memang sangat penting, maka di dalam Islam itu juga ada suatu penyembuh dari berbagai penyakit gitu dalam syariat Islam. Nah, itu apa penyembuhnya? Penyembuhnya adalah Al-Quran gitu. Nah, dalam bahasa Arab Al-Quran juga disebut Asyifa. Di sini arti penyembuh itu bukan berarti obat, tapi penyembuh itu adalah penawar dari penyakit yang ada gitu. Karena kalau kita ketahui, kalau disebutnya itu sebagai obat, tidak semua obat itu bisa menyembuhkan gitu. Jadi Al-Quran itu dikatakannya sebagai penyembuh gitu. Kalau penyembuh itu insya Allah sudah pasti bisa menjadi penawar dari penyakit-penyakit yang ada.
Dan dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-Isra, yang artinya, dan kami turunkan sebagian dari Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah manfaat kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Adinda. Terima kasih. Selanjutnya yaitu upaya peningkatan kesehatan masyarakat menurut Islam. Upaya kesehatan sendiri itu berarti merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa Islam itu merupakan agama yang sempurna. Kesehatan dalam Islam itu berperan penting dan masuk dalam lingkup 5 tujuan pokok syariat atau maqasid asy-syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Tujuan Islam mengajarkan hidup yang bersih dan sehat itu adalah untuk menciptakan individu dan masyarakat yang sehat, jasmani, rohani, dan sosial, sehingga umatnya mampu menjadi umat yang pilihan. Beberapa hal yang diajarkan oleh Islam untuk masyarakat sebagai upaya peningkatan kesehatan itu antara lain ada kebersihan dan makanan. Kebersihan Rasulullah SAW melalui berbagai hadis mengajarkan agar umat Islam menjadi pelopor dalam hal menjaga kebersihan. Seperti dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Next. Yang kedua yaitu makanan. Yang pertama ada makanan yang diharamkan. Islam dalam Al-Quran sendiri disebutkan juga makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua ada makanan sehat dan halal. Islam memerintahkan umatnya untuk makan makanan yang baik dan halal. Karena makanan yang baik dan halal itu bermanfaat bagi tubuh. Yang ketiga ada menjaga perilaku muslim ketika makan. Islam menegaskan kepada orang muslim untuk menjaga etika ketika makan. Allah memerintahkan kita untuk makan tidak berlebihan, sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa perut adalah seburuk-buruknya tempat untuk diisi. Next. Kemudian ada faktor pendorong keberhasilan upaya peningkatan kesehatan masyarakat menurut Islam. Dalam mencapai keberhasilan upaya kesehatan masyarakat, dibutuhkan keseimbangan antara determinan kesehatan yang merupakan perpaduan faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan baik individu maupun masyarakat. Faktor pendorong tersebut antara lain, 1. Komitmen masyarakat dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Komitmen dalam menjalankan PHBS ini itu juga dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang istiqomah untuk senantiasa hidup sehat. Perintah istiqomah itu dapat dilihat dalam Quran Surat Hud ayat 112 yang artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Menurut Quraisy Shihab, dalam ayat ini Nabi diperintahkan untuk konsisten dalam menegakkan tuntutan wahyu ilahi sebaik mungkin, sehingga terlaksana secara sempurna, bagaimana mestinya. Adapun tuntutan wahyu itu mencakup seluruh persoalan agama dan kehidupan, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Itu mencakup perbaikan kehidupan duniawi dan ukhrawi, pribadi, masyarakat, dan lingkungan. Next. Faktor pendorong yang kedua ada tingginya kesadaran individu dan edukasi yang diterima.
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan, perlu diperhatikan beberapa faktor, antara lain akses sanitasi yang memadai, perilaku dan kebiasaan masyarakat, dan budaya di masyarakat sekitar. Selain itu, edukasi yang diterima masyarakat juga menjadi penting dalam meningkatkan kesadaran individu. Dalam Islam sendiri, setiap muslim dianjurkan senantiasa menuntut ilmu, seperti sabda Rasulullah yang artinya mencari ilmu atau belajar itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Selanjutnya, selanjutnya ada ajaran Islam tentang upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Islam memiliki perbedaan yang nyata dengan agama-agama lain di muka bumi ini. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan alam surga, namun Islam juga memiliki aturan dan tuntutan yang bersifat komprehensif, harmonis, jelas, dan logis. Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia. Demikian sabda Rasulullah SAW. Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka Islam menegaskan perlunya istiqomah memantapkan dirinya dengan menegakkan agama Islam. Salah satunya jalan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, sehat menurut batasan WHO sendiri adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif serta baik itu secara sosial maupun ekonomis. Nah, tujuan Islam mengajarkan hidup yang bersih dan sehat adalah untuk menciptakan individu dan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan sosial, sehingga umat manusia itu mampu menjadi umat yang pilihan. Nah, Islam itu mengatur peningkatan kesehatan umatnya dalam berbagai aspek, seperti kesehatan lingkungan, epidemiologi, AKK, K3, PKIP, gizi, serta biostatistika dan kependudukan. Nah, berikut ada promosi kesehatan dalam ajaran Islam menurut kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Islam mengajarkan prinsip-prinsip kesehatan, kebersihan, dan kesucian lahir dan batin. Antara kesehatan dan jasmani dengan kesehatan rohani merupakan kesatuan sistem yang terpadu, sebab kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Pencapaian kesehatan lingkungan yang baik tidak dapat lepas dari faktor kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam di mana banyak terdapat ayat Al-Quran dan hadis yang berisi tentang kebersihan. Hadis pertama dari Aisyah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, Islam itu agama yang bersih, maka hendaknya kamu menjadi orang yang bersih, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Tobroni. Dari hadis tersebut, manusia diperintahkan untuk senantiasa menjaga kebersihan, sebagaimana kalimat yang sering kita dengar yaitu kebersihan sebagian dari iman. Bahkan manusia yang menjaga kebersihan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Dalam ilmu kesehatan masyarakat, kebersihan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan terhadap suatu penyakit. Misalnya, jika lingkungan rumah bersih, maka kemungkinan untuk kontak dengan agen pembawa penyakit seperti tikus atau kuman akan sangat minim, sehingga individu tidak mudah untuk terjangkit suatu penyakit. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kebersihan lingkungan, di antaranya yang pertama, menjaga kesehatan sumber air seperti sumur, kolam, sungai, dan lain-lain. Yang kedua, mencuci dan bersuci dengan air yang suci. Yang ketiga, menjaga kesucian tempat yang ramai dikunjungi orang. Sistem kesehatan dalam Islam tercermin dalam ajaran syariat yang mewajibkan perbuatan membersihkan diri dari kotoran atau najis, dari hadas, dan dari kotoran hati. Semua itu berada dalam satu paket ibadah seperti wudhu, mandi, sholat, dan lain sebagainya. Next.
Selanjutnya ada dalam bidang epidemiologi. Kesehatan merupakan salah satu karunia yang sangat berharga dalam hidup manusia. Kan nggak ada ya seorang pun yang menginginkan sakit. Karena sakit itu kan selalu identik dengan penderitaan, kesulitan, maupun keterbatasan. Tetapi pada dasarnya sakit merupakan sunatullah yang telah menyatu dengan kehidupan semua makhluk hidup di dunia ini. Suka maupun nggak suka, penyakit telah menjadi bagian dari kehidupan. Keberadaan penyakit memang membawa penderita bagi penderita. Namun, jangan lupa ada banyak hikmah yang dapat dipetik. Contohnya ini Islam mengajarkan cara pencegahan penyakit menular, juga mencegah penyebarannya. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhkanlah dirimu sejauh 1 atau 2 tombak dari orang yang berpenyakit lepra, dan larilah dari penyakit lepra sebagaimana kamu lari dari harimau. Hadis Bukhari. Next. Selain itu, Islam juga mengajarkan prinsip-prinsip dasar pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi yang membahayakan masyarakat, misalnya kolera dan cacar. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, janganlah engkau masuk ke dalam suatu daerah yang sedang terjangkit wabah, dan bila dirimu berada di dalamnya, janganlah pergi meninggalkannya. Hadis Bukhari. Islam menganjurkan umatnya melakukan upaya proteksi diri, ikhtiar dari berbagai penyakit infeksi, misalnya dengan imunisasi. Islam sebagai agama yang sempurna telah menyiratkan konsep pencegahan penyakit dalam setiap amal ibadah yang disyariatkan dan dalam ayat-ayat yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila manusia mengamalkan konsep tersebut, maka ia akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Salah satu contohnya yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Selain itu, Rasulullah mengajarkan kita agar makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Apabila pola makan Rasulullah tersebut diterapkan, maka tidak akan terjadi penyakit-penyakit degeneratif maupun kardiovaskular. Selanjutnya, dalam bidang administrasi dan kebijakan kesehatan. Di bidang kesehatan, administrasi dan kebijakan telah dimulai sejak awal munculnya Islam. Berbagai fakta historis kebijakan di bidang kesehatan yang pernah dijalankan oleh pemerintahan Islam sejak masa Rasulullah SAW menunjukkan taraf yang sungguh maju. Dalam praktiknya, pada masa kekhalifahan Islam, pelayanan kesehatan gratis diberikan oleh negara atau khilafah yang dibiayai dari kas Baitul Mal, sudah diterapkan sejak masa kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Adanya pelayanan kesehatan secara gratis, berkualitas, dan diberikan kepada semua individu tanpa diskriminasi. Kebijakan lain yaitu Raja Mesir Muqawqis pernah menghadirkan seorang dokter kepada Nabi. Beliau kemudian menjadikan dokter tersebut untuk melayani warga negara secara gratis. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan pembiayaan bagi penderita lepra di Syam dari Baitul Mal. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah membangun rumah sakit bagi pengobatan para penderita leprosia, lepra, dan kebutaan. Para dokter dan perawatnya digaji dari Baitul Mal, bukan dari uang pasien. Selanjutnya, pada masa Khalifah Abbasiyah itu pula pertama kalinya ada apotek. Di sekitar rumah sakit juga didirikan sekolah kedokteran, RS yang menjadi tempat menempa mahasiswa kedokteran, pertukaran ilmu kedokteran, serta pusat pengembangan dunia kesehatan dan kedokteran secara keseluruhan. Pada masa Khilafah Abbasiyah, banyak rumah sakit dibangun di Baghdad, Kairo, dan Damaskus. Pada masa itu pula pertama kalinya ada rumah sakit berjalan, atau biasa sekarang itu dikenal sebagai ambulans. Kebijakan kesehatan khilafah juga diarahkan bagi terciptanya lingkungan yang sehat dan kondusif. Tata kota dan perencanaan ruang dilaksanakan dengan senantiasa memperhatikan kesehatan, sanitasi, drainase, keasrian, dan sebagainya. Tata kota, sistem drainase, dan sanitasi kota kaum muslim dulu seperti Baghdad, Samara, Cordoba, dan lain-lain telah memenuhi kriteria dan sekarang menjadi model bagi tata kota London, Prancis, dan kota-kota lain di Eropa.
Baik, selanjutnya adalah ajaran Islam dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat di bidang keselamatan dan kesehatan kerja atau kita kenal sebagai K3. Dalam Islam, bekerja itu sangat dianjurkan dan sebaiknya dilakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah. Nah, hari ini dikarenakan agar mendapatkan kebahagiaan dunia berupa rezeki yang barokah dan pahala untuk kebahagiaan akhirat. Sehingga perlu adanya upaya atau untuk meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan di dalam suatu pekerjaan bagi pekerja atau orang-orang yang di dalamnya. Nah, keselamatan dan kesehatan itu adalah salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang juga diperhatikan dan diutamakan oleh Islam. Al-Quran dan hadis banyak mengandung pesan yang mengingatkan manusia dalam hal ini adalah pekerja untuk tidak berbuat kerusakan pada dirinya sendiri, yang dapat diartikan juga sebagai anjuran untuk menjaga keselamatan dan kesehatannya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah, wa la tansha naswika minadh dhunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagaimana di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, dari firman Allah tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagai umat manusia, khususnya dalam hal ini yang kita bahas adalah pekerja, mengingatkan bahwa pekerja diharuskan untuk menjaga keselamatan dan kesehatannya agar dalam bekerja dapat melakukan hal-hal baik yang kemudian sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam. Next. Selanjutnya adalah salah satu usaha atau upaya dalam meningkatkan keselamatan kesehatan pekerja adalah dengan menciptakan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat dengan berbagai bentuk regulasi seperti larangan memberikan hukuman fisik kepada pekerja dan menyediakan dokter untuk pekerja yang terluka akibat kerja. Terdapat dua hadis Nabi Muhammad SAW tentang hal ini. Yang pertama adalah larangan memberikan hukuman fisik kepada pekerja. Di dalam hadis yang tertera di PPT ini dikisahkan bahwa suatu hari terdapat seorang majikan yang memberikan hukuman kepada pekerja atau dalam masa Rasulullah sering disebut dengan budak. Lalu kemudian Rasulullah datang dan bersabda bahwa Allah lebih mampu atasmu daripada kamu atas dia. Lalu dengan segera si majikan ini memerdekakan budak yang telah ia hukum secara fisik. Dan beliau, Nabi Muhammad SAW, kembali bersabda, sekiranya itu tidak kamu lakukan, sungguh neraka akan meratakanmu, atau beliau mengatakan neraka pasti akan membakarmu. Dari hadis ini kita ketahui bahwa Rasulullah melarang adanya hukuman fisik kepada pekerja. Hal ini juga tidak sesuai dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat, karena hukuman fisik dapat memberikan dua efek ketidakbaikan kesehatan. Yang pertama adalah kesehatan mental, dan kedua adalah tentunya kesehatan fisik. Apabila kesehatan mental atau mental dari pekerja ini tidak bisa menerima hal itu dengan baik, maka kesehatan mentalnya juga akan terganggu dan tentunya itu tidak akan mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Next. Ini adalah hadis Nabi Muhammad tentang penyediaan dokter untuk pekerja yang terluka akibat kerja. Dalam riwayat ini dikisahkan bahwa Nabi Muhammad itu mengutus seorang dokter kepada Ubay ibnu Ka'ab, di mana Ubay ibnu Ka'ab ini adalah seorang tentara yang sedang terluka di Perang Ahzab. Kemudian dia atau dokter itu memotong salah satu urat tubuhnya dan mengobatinya dengan cara kai atau metode pengobatan dengan sudutan besi panas. Dalam era modern seperti saat ini, kita ketahui bahwa di perusahaan sering dijumpai adanya dokter atau klinik
yang disediakan perusahaan untuk mengobati ataupun menangani penyakit atau kecelakaan akibat kerja yang terjadi di dalam lingkungan kerja atau hal-hal yang berkaitan dengan kerja. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Nabi Muhammad SAW bahwa penyediaan dokter itu penting untuk mengobati orang yang terluka. Dan ini mendukung upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat karena dengan adanya dokter atau klinik di perusahaan, suatu penyakit atau kecelakaan tersebut dapat diatasi dengan cepat dan tepat. Next. Selanjutnya adalah promosi kesehatan dan ilmu perahu atau disingkat dengan PKIP. Nah, Islam itu adalah agama yang sangat menganjurkan manusia untuk hidup bersih, sehat, dan bersahabat dengan lingkungan. Kesehatan dengan paradigma sehatnya dapat digunakan dalam memberikan berbagai informasi terkait aplikasi nilai keislaman ataupun sebaliknya, sehingga tidak ada kesenjangan antara kemuliaan ajaran Islam dengan perilaku kehidupan sehari-hari dari sudut kesehatan. Nah, terdapat prinsip dasar dari paradigma sehat, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Adzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan dengan sia-sia. Next. Nah, selanjutnya adalah Islam itu merupakan agama yang memiliki kelebihan dalam mengajarkan kesehatan bagi individu dan masyarakat. Jadi Islam ini memiliki cara-cara tersendiri apabila kita ingin memberikan promosi kesehatan terhadap individu ataupun terhadap masyarakat. Dan salah satu cara membangun paradigma sehat itu adalah dengan mengadakan promosi kesehatan. Promosi kesehatan memiliki berbagai aspek yang dapat menjadi materi edukasi seperti kebersihan personal, kebersihan nutrisi, serta kebersihan ibu dan anak. Terdapat firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ketiga hal ini. Yang pertama adalah firman Allah tentang kebersihan personal di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Selanjutnya, firman Allah tentang kebersihan nutrisi di dalam Surat Al-Baqarah ayat 183. Next. Dan yang terakhir adalah firman Allah tentang kebersihan ibu dan anak terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, tentunya dalam melakukan upaya promosi kesehatan ini, seorang promotor butuh suatu strategi agar upaya promosi kesehatan ini bisa mencapai target yang telah ditentukan. Nah, salah satu strategi yang dapat digunakan itu adalah model 5 tahap dari Braj untuk melakukan pendekatan alternatif promosi kesehatan dalam sudut pandang Islam. Tahapan dari strategi ini adalah yang pertama, analisis masyarakat. Di dalam analisis masyarakat ini, seorang promotor kesehatan perlu untuk melibatkan tokoh agama, ustadz atau ustadzah, ataupun tokoh-tokoh lain yang sekiranya dapat membantu ia untuk mewujudkan pesan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan di dalam promosi kesehatan. Nah, adanya keterlibatan tokoh-tokoh ini itu terdapat dua fungsi. Yang pertama adalah seorang promotor kesehatan dapat mengetahui nilai-nilai masyarakat, baik itu nilai sosial, nilai budaya, atau nilai agama dari para tokoh ini, sehingga dapat ditentukan materi atau hal apa atau program apa yang sesuai untuk masyarakat. Nah, fungsi yang kedua itu adalah seorang tokoh masyarakat atau tokoh pemuka agama ini dapat menjadi penjembatan antara promotor dengan masyarakat. Sehingga apa yang ingin disampaikan oleh promotor akan lebih diterima dan lebih mudah untuk diaplikasikan apabila seorang promotor menggandeng tokoh pemuka agama atau tokoh masyarakat. Yang kedua adalah desain dan inisiasi. Di sini itu dibentuk suatu kelompok dan koordinator-koordinatornya. Nah, ada konsep syuro di dalam Islam
Yang ini menyatakan bahwa di sini itu tidak hanya sebuah koalisi saja, tapi antara anggota itu saling menguntungkan, saling bekerja sama, saling memberikan sesuatu yang bisa memberikan timbal balik yang positif, gitu. Dan keputusan yang diambil itu adalah bersifat mengikat. Di dalam desain dan inisiasi ini juga dapat digunakan oleh seorang promotor kesehatan untuk mencapai tujuannya, untuk mengucapkan atau menyampaikan tujuan tersebut kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah implementasi. Di dalam implementasi ini dibutuhkan adanya hal-hal atau konsep-konsep yang ada di dalam Islam. Karena apa? Karena di dalam Islam itu terdapat aturan ataupun yang bisa membantu kita untuk lebih mewujudkan tujuan dari promosi kesehatan, seperti Islam mengatur bagaimana hubungan dengan manusia, bagaimana berkomunikasi yang baik dengan orang lain, atau bagaimana cara untuk memberikan ilmu kepada orang lain tanpa bersifat menggurui atau tanpa menyinggung mereka, seperti itu. Jadi apabila promotor kesehatan ini memiliki pengetahuan terkait agama yang lebih baik, maka tujuan dari promosi kesehatan atau target yang telah ditentukan itu akan lebih mudah untuk tercapai. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan dan konsolidasi. Di dalam Islam terdapat konsep zakat, wakaf, ataupun sedekah, di mana dari ketiganya ini dapat dimanfaatkan untuk intervensi kesehatan yang digunakan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya adalah penyebaran. Nah, promosi kesehatan ini dikatakan berhasil apabila promosi kesehatan atau pesan yang terdapat di dalam itu dapat diterima oleh masyarakat dan dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat. Nah, promosi kesehatan kepada masyarakat itu dalam Islam dapat dilakukan dengan berbagai hal, salah satunya adalah melalui metode dakwah. Next. Selanjutnya yaitu gizi. Gizi berperan besar dan penting dalam membina dan meningkatkan derajat kesehatan individu maupun masyarakat. Gizi kaitannya dengan makanan, apa yang dikonsumsi oleh seseorang. Jadi gizi merupakan hal yang sangat penting. Nah, telah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap individu untuk menjaga dan memelihara kesehatannya. Hal ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya badanmu adalah hak atas dirimu. Jadi sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk memelihara kesehatan agar berdampak baik bagi tubuh kita sendiri. Nah, pada dasarnya segala sesuatu yang ada di permukaan dan di perut bumi itu diperuntukkan untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam hal ini termasuk juga aspek makanan. Namun ada makanan yang dilarang dan diperbolehkan dalam hukum Islam. Nah, larangan ini disebabkan karena makanan tersebut bisa lebih banyak dampak negatif, dampak buruknya atau mudaratnya daripada dampak baiknya. Nah, larangan ini dalam ajaran Islam sendiri, konteks dalam mencari makanan, mengolah, dan mengonsumsi makanan itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nah, bagaimana sih makanan diperbolehkan dalam Islam? Yaitu makanan yang halal dan thayyib. Nah, seperti pesan Al-Quran dalam surat Abasa ayat 24 yang berbunyi, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, di sini Al-Quran selalu menekankan dua sifat makanan, yaitu halal dan thayyib. Halal di sini berarti makanan tersebut boleh dikonsumsi sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Nah, haram, sedangkan kebalikannya haram itu tidak boleh dikonsumsi. Lalu thayyib, thayyib artinya baik. Baik di sini berarti makanan yang dikonsumsi lebih banyak membawa manfaat daripada membawa mudarat, seperti bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 61 juga dijelaskan bahwa hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang, dan bawang merahnya. Nah, berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia diperintahkan oleh Allah untuk
tidak mengonsumsi satu jenis makanan. Lebih baik mengonsumsi berbagai jenis makanan, karena sesuai dengan teori gizi seimbang, bahwasannya tidak ada satu jenis makanan yang mengandung secara lengkap zat gizi di dalamnya, kecuali ASI atau air susu ibu yang dikonsumsi oleh bayi 0-6 bulan. Nah, oleh karena itu, manusia sebaiknya mengonsumsi makanan yang beragam jenisnya. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan individu, Allah telah memerintahkan umatnya untuk tidak makan secara berlebihan. Yang berarti hal ini sama dengan konsep gizi seimbang, yaitu proporsi makanan yang sesuai, jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Next. Nah, ini makanan yang haram telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang memiliki arti diharamkan bagimu untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Next. Selanjutnya ada biostatistika dan kependudukan. Biostatistika dan kependudukan adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan penerapan statistika di bidang biologi medis dalam kesehatan, sedangkan kependudukan adalah mempelajari tentang konsep fertilitas, mortalitas, migrasi, dan faktor yang mempengaruhinya. Nah, menurut hasil survei data penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 sebesar 270,2 juta jiwa. Hal ini artinya penduduk Indonesia bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk Indonesia bertambah dengan pesat. Lalu, untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, dapat dilakukan dengan mengendalikan fertilitas. Nah, dalam ajaran Islam, seperti yang dicontohkan oleh kehidupan para sahabat Nabi terdahulu, telah dicontohkan untuk melakukan al-azal atau coitus interruptus. Nah, ini sama dengan senggama terputus. Al-azal adalah bentuk upaya pencegahan kehamilan pada masa Nabi Muhammad SAW yang ketika itu beliau mengetahuinya dan tidak melarangnya. Al-azal boleh dilakukan untuk menghindari kesulitan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Karena dalam Islam sendiri, Islam menghendaki untuk menghasilkan keturunan yang tidak lemah dan mencapai kesejahteraan keluarganya. Nah, Al-azal pada saat ini dikenal sebagai program keluarga berencana atau KB, yang tujuannya sama, yaitu untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Nah, Al-azal ini telah diriwayatkan dari Jabir sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, yang artinya dari Jabir ia berkata, kami melakukan azal pada masa Nabi Muhammad SAW, sedangkan ketika itu Al-Quran masih turun. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Muslim. Next. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mempresentasikan tadi dengan jelas. Terus saya akan ambil kesimpulan sedikit. Jadi Islam itu merupakan agama yang sempurna dan telah mengatur berbagai aspek kehidupan bagi para umatnya, seperti dalam bidang epidemiologi, administrasi dan kebijakan kesehatan, promosi kesehatan dan ilmu perilaku, gizi, biostatistika dan kependudukan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta kesehatan lingkungan. Harapan kami semua untuk teman-teman yaitu kita sebagai umat beragama yang beriman sebaiknya kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik dengan cara melakukan berbagai upaya peningkatan kesehatan yang ada. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Tadi awal sudah dibuka dengan doa, sebaiknya kita akhiri dengan doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima alamtana allazi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah.
yang artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, ajarkan kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, serta tambahkan ilmu bagi kami. Segala puji hanya bagi Allah dalam setiap keadaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.